Nah, aku mulai ini. Iya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan melakukan diskusi mengenai proyek kami yang berjudul yang berjudul misinformasi menu makanan pelanggan terhadap warung Ibu Ais dan meningkatkan pelanggan di warung Ibu Ais. Ibu Ais. Baiklah, ada pun nama kelompok. Pertama ada saya, Sandagung, Muhammad Iqbal, ada Rian Septiadi, Ahrunsyah, dan Pemat Satria. Kelas selanjutnya, kegiatan divestik dan user persona akan dijelaskan oleh Muhammad Iqbal. Adanya saya persilakan. Oke, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang define stake, yang dimana poin-poin di sini dari POP, point of view konsumen dan POP penjual. Dari segi poin konsumen ada minim informasi, di mana informasi yang mengenai apakah menu yang disukai tersedia atau tidak. Misalnya kalau kita di sana tuh mesen makanan, galak dagatik makanannya. Tidak tahu, Balen. Apa ya kalau apa kurang nafsu lihat makanannya, kurang menarik. Selanjutnya itu ada navigasi yang rumit. Biasa navigasi rumit itu di UI UX tuh kadang tidak sesuai lah, bikin bingung konsumen. Antar muka tidak terstruktur juga dengan baik, yang membuat kesulitan nyari produk mereka itu. Jadi tidak kurang nyaman lah ini Dalam gambarnya. Terus yang terakhir, ketidaknyamanan tampilan UI. User sering mengalami ketidaknyamanan saat melihat tampilan website atau aplikasi yang terlalu berlebihan dalam penggunaan warna. Kadang warna-warni kayak pelangi itu yang bikin aneh. Kesalahan dalam tampilan mengakibatkan pengalaman pengguna yang tidak menyenangkan. Terus dari penjual. Poin penjual yang pertama itu masih mencari pelanggan. Di mana penyedia itu alasannya karena penyediaan menu yang masih sedikit. Jadi ketertarikan pelanggannya kurang. Selanjutnya itu lokasi tidak strategis. Karena pelanggan itu belum banyak yang tahu lokasi warung prasmanan tersebut. Terus ada menu yang masih kurang bervariasi. Yang contohnya tadi, yang apa mengenai menu yang disukai atau tidak. Jadi kurang tertarik lah pelanggannya. saja. Membuat pelanggan jadi bosan dengan menu-menu itu saja. Next, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang user persona ya. Yang kita tanya nih, Bang. Ya user persona kan dari konsumen. Di sini kami di key jadi poin konsumennya. Latar Jadi belakang. apa nih? Jadi Tumbal apa? Bukan tumbal. jangan oh, Jadi jadi tumbal. wawancara ya. orang yang Jangan menemukan tumbal. makanan itu Jadi sulit. tester, jadi survei ya. Latar belakang. Diki ini gerak apa menyukai menu makanan yang bersaus untuk makan siang sepulang Sama sekolah. kuliah. Iya, Iya. yang kedua. Frustasinya tadi nyari menu makanannya susah. Bisa.
Oh, berarti dari Terus banyak pilih. tujuannya, iya beneran Ya, banyak pilih. Iya, banyak pilih. Lagi pas ini olahraga ya, ngebulking. Iya. Jadi milih ini kan makanya. olahraga memang jadi ini memang. Iya. Terus tujuannya, tujuannya nak tahu informasi menu lah, menu yang Makanan apa yang tersedia. tersedia, balik. Iya, dengan hal itu. Terus ini ada poin dari penjualnya. Nama Ya, penjualnya itu Bu Es. guys. Bu Es. Latar belakangnya punya rumah makan prasmanan. Nah, Yang letak warungnya berada di lokasi belum strategis. Kenapa belum strategis. strategis? Karena masih warung Sedikit makannya itu tenaga. menyatu dengan rumah. Menyatu dengan rumah. Benar. Bukan pinggir jalan. Terus frustasinya pelanggan masih sedikit. Lokasi warung masih belum banyak yang tahu. Kan tadi dalam apa kategori rumah lah, bukan pinggir jalan warung itu. Terus goalsnya di sini warung pertama pengen diketahui banyak orang lah goalsnya. Mungkin itu saja penjelasannya dari saya. Kembali ke Terima kasih moderator. Muhammad Iqbal atas penjelasannya mengenai defense stick. Selanjutnya dari defense stick ini kami mendapatkan OMECWI atau empathize. Di sini OMECWI-nya Temites akan dijelaskan oleh Barun Syah. Ya, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan empatisis, empathize. Nice. Di sini kalau dari konsumen, bagaimana konsumen mendapatkan rekomendasi pilihan menu makanan. Cak, eh, apa sih rekomendasi dari warung itu, dari tempat itu. Terus tuh bagaimana meningkatkan menu lebih banyak. Ya, Cak, misalnya itu saran menunya mau mana. Terus, bagaimana restoran memastikan kualitas makanan tetap terjaga selama proses pengiriman. Nah, terus itu ada bagaimana konsumen mendapatkan informasi tentang warung yang menunya disukai. Informasi warung yang menunya disukai. Rekomendasi warungnya. Iya. Terus tuh ada bagaimana mengetahui kalau warung pada hari berikut sedang tutup atau buka. Ada jadwalnya. Iya, jadwalnya saya kenal hari-hari apa baik misalnya. Terus bagaimana supaya menu yang disukai tidak habis? Supaya menu yang disukai tidak habis. Nah, caranya tuh misalnya nah, diorder lah dari pagi misalnya kan, biar ini tidak habis. Iya, masalah dari Nah, di sini pagi ya. iya. Nah, terus dari penjualnya bagaimana mengadakan promo yang dapat diketahui banyak orang. Menggandakan 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 manorun. mengadakan biar banyak uang yang tahu makanya kenal. Iya, iya. Terus banyak yang tuh datang. bagaimana apa san? Biar banyak yang datang. Biar banyak yang datang. Terus bagaimana menarik pelanggan datang ke warung? Misalnya dikasih tahu makanya kenal dari mulut ke mulut. Terus ada bagaimana Ini mengadakan sama guys, promo. ini nggak Oh pernah sama ya, UMKM dapat Muhammad tahu Iqbal banyak aja. orang. Mas Verun. Terus bagaimana memastikan bahwa pelanggan memiliki pilihan pembayaran yang nyaman dan aman. Nah ini kan lah ada rekomendasinya kan dari ini apa namanya aplikasi gitu tuh memastikannya. Iya.
Terus bagaimana pelanggan menikmati makanan dengan tenang? Contohnya tidak terlalu di tengah kota nih, maksudnya cak di pinggir Ada jalan. fasilitasnya, fasilitas Iya, angin, fasilitasnya. parkir yang Terus luas. nah parkirannya juga masuk itu. Terus ada bagaimana pelanggan menemukan lokasi warung dengan mudah. Cak contohnya kan gitulah, masuk map jadi kan yang tahu gitu. Benar. Oh iya. Aduh ininya nggak masuk. Sekian penjelasan empatis dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Jadi, apakah ada yang ingin menambahkan penjelasan dari baru mengenai empathize? Kalau Anda boleh tambahkan Kalau apa lah? boleh ada yang ditambahkan? Eh, Kalau tidak kita lanjut ke Saya udah ganti. ide stick. Kalau tidak ada. Ya, saya pada ide stick ini dapat step defense dan solusinya. Eh, di sini pada step defense-nya akan dijelaskan oleh Muhammad Rian Septiadi. Nah, saya silakan. Iya, di sini ada solution ID, step defense-nya Defense. bagi konsumen. Bagaimana restoran memastikan kualitas makanan tetap terjaga selama proses pengiriman? Yo, cak mana itu San? Ngelek San? Lanjut Ben, kalau ini lagi kita bahas lagi Ben. Ngelek San go. Siapa yang Sandi apa? Sandi. Ya, Aku ngelek dah aku. Tidak, tidak tidak. Aman ya? Iya, Ini Iya. aman-aman. Selanjutnya, bagaimana konsumen mendapatkan informasi tentang warung yang menunya disukai? Cek Selanjutnya, rekomendasi. ya cak rekomendasi, cak itulah. Selanjutnya, bagaimana mengetahui kalau warung pada hari berikut sedang tutup ataupun sudah buka? ya. Selanjutnya, Ya, bagaimana konsumen mendapatkan rekomendasi pilihan menu makanan? rekomendasi yang lama. Nah, rekomendasi yang lemak, yang bintang 5 lah di situ. Iya, Rendang, Selanjutnya, ngajak rendang. iya, cak rendang rendang ayam lemak lah. Kalau nyicil lo, Bal, rendang ayam, Bal. Lu Apalagi bak ayam saus, dapat Bu. sisa terus. Ayam saus. Selanjutnya bagaimana supaya menu yang disukai tidak habis? Yaitu kita mestalah dari jauh-jauh hari. iya, kalau baca. Iya, membaca. Biar Sebelum itu habis. telepon dulu tante. Tante Ais. Iya, dan teman lu. Iya. Dan selanjutnya ini untuk penjualnya. Bagaimana menarik pelanggan datang ke warung? Bisa dengan dia tuh bisa dengan ada apa? Ada diskon apa? Ada promo tadian, diskon Promo, promo. yo. Promo Kamu. beli satu gratis es. Biasanya galak tuh. Bisa tuh. Iya, Selanjutnya bagaimana mengadakan promo yang dapat diketahui banyak orang. Nah, ini baca kita ini apa tuh? Kita masuk ke sosial media kita. iya. Contohnya TikTok, Facebook kan, Instagram. Facebook, Facebook, IG, Facebook, IG, TikTok. brosur Selanjut juga baca kan. baca Run. Apa yang tidak tahu?
bacaan. Cak, Iya. Halo. bagaimana memastikan bahwa pelanggan memiliki pembayaran yang nyaman dan aman? Nah, ini bisa disedia ke untuk pembayaran cash dengan digital itu ya. Apa pakai m-banking kayak Bisa jadi bisa Kupe. jadi kita rekomendasi ke kayak mendekati kita buat ke. Selanjutnya bagaimana pelanggan menemukan lokasi warung dengan mudah? Cak itulah. Ajak kawan sih kok yang tahu nggak itu nah. Ya, nah. Ajak kawan sih Mengenai Ngiri-ngiri tadi sudah dijelaskan oleh Barun di Iya. Hamakui ini mengenai steak Om itu juga baca. didapat dari Hamakui ini yang dari konsumen dan penjual didapat dari Hamakui Empetas. Terima kasih Rian. Selanjutnya pembahasan mengenai solusi idenya akan dijelaskan oleh Mas Satria atau Koko. Ya, saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan solution ide. Pertama, ada di sini kita untuk melakukan promosi warung Bu Ais ini ke sosial media seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan lainnya. Terus, mantap gak sih? Aman-aman. Tidak Mas, lanjut. Tidak. Aman. Mana-mana. Seterusnya, ada efisien pada layanan pemilihan menu makanan. Berikutnya, jam masakan menu yang disiplin untuk mendapatkan cita rasa yang fresh dan masih hangat. Yang keempat, membuat harga yang lama di kantong dengan skalabilitas bahan pokok terhadap harga pasar. Keenam, list pada kategori terdapat di filter UMKM. Ketujuh, mengadakan jadwal acara pameran UMKM seperti diskon khusus UMKM. Mm-mm. Dan mengirim Begitu. Selanjutnya, perubahan menu makanan setiap harinya agar pelanggan tidak bosan dengan menu itu saja. Seterusnya, mengikuti bazar untuk untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. lebih luas. Tak ingat. Seterusnya, membuat sistem pemesanan makanan di warung Bu Ais dengan sampel dan tidak membingungkan pelanggan. Terus, memasang QR code di tempat strategis seperti toko fisik, iklan cetak, atau bahkan di kemasan produk untuk memudahkan orang langsung mengakses informasi promo. Seterusnya, memberikan map warung yang presisi agar mempermudahkan pelanggan yang mau makan langsung ke warung. Seterusnya, jika pemesanan online bisa menggunakan pilihan pembayaran yang telah disediakan, seperti QRIS, Dana, dan GoPay. Seterusnya, di warung menyediakan fasilitas kipas, minuman es, kosong. Es kosong. Kalau habis baca diisi ulang. Maksudnya? Ini menyediakan fasilitas. Biasanya kan kita kalau makan di sana kan ada kipas, minuman es kosong kan di refill terus, Mas. Lalu tempat parkirnya luas. Harganya putih, iya biasa. Yo, es kosong, Oh. es campuran. Ada es Kosong itu. tawar. Es campur. Lalu di refillnya selalu ditambahnya kalau habis kan. Selanjutnya, memberikan tampilan khusus untuk melihat menu makanan secara langsung. Canggih nih. Modern. Modern banget. Canggih asli. Kayak VR. Selanjutnya,
Seterusnya membuka cabang agar memperluas pelanggan dan meningkatkan bisnis yang dilakukan. Mungkin itu saja pembahasan solution ide. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih, Mas, atas penjelasannya. Jadi dari semuanya ini, dari defense stack, home equi, dan ide stack, dapatlah affinity diagram. Di sini kami menentukan yaitu pada menemukan tokonya. Di sini kami akan memberikan maps warung presisi agar mempermudah pelanggan yang mau makan langsung ke warung dan memberikan informasi untuk pelanggan yang memesan online supaya mengetahui estimasi waktu pesanan yang sampai. Selanjutnya ada list UMKM serta kategori UMKM yang terdapat di filter agar mempermudah kerjasama atau mengetahui promo yang diadakan di suatu tempat. Selanjutnya membuka cabang agar memperluas pelanggan dan meningkatkan bisnis yang dilakukan. Selanjutnya pada informasi dan rekomendasi menu makanan. Di sini dari penjelasan dosen ide kami menentukan yaitu efisiensi pada layanan pemilihan menu makanan. Lalu ada membuat sistem pemesanan makanan di warung Ibu S dengan simpel dan tidak membingungkan pelanggan. Lalu ada memberikan tampilan khusus IR dan ER untuk melihat menu makanan secara langsung. Lalu jika pemesanan online bisa menggunakan pilihan pembayaran yang telah disediakan seperti QRIS, Dana, dan GoPay yang nanti akan kami tambahkan di dalam desain UI UX yang kami buat. Lalu jam masakan menu yang lebih disiplin untuk mendapatkan cita rasa yang fresh dan masih hangat. Selanjutnya ada perubahan menu makanan setiap harinya, yaitu tujuan agar pelanggan tidak bosan dengan menu-menu itu saja. Dan terakhir ada promo, diskon, dan mengikuti bazar. Di sini terdapat masang QR code di tempat strategis. Ini apa QR code apa bacanya? Lagi salah. QR code. QR. QR code. Nah, di tempat strategis seperti di toko fisik, iklan, cetak, atau bahkan ini di warungnya ya, bukan produknya, di warungnya tersebut. Atau bisa taruh di meja, taruh di dinding. Warung umum juga boleh dengan pajak sekalian. Jangan Untuk tujuannya untuk langsung bisa Iya, kalau mengakses dia nak ganti-ganti maksudnya. ke promo tersebut. Lalu mengadakan jadwal acara pameran UMKM, diskon khusus UMKM. Karena ibu ini kan termasuk warung pemula jadi masih termasuk UMKM. Selanjutnya sama seperti di atas itu mengikuti bazar untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Untuk menambah pelanggan lah. Kita selanjutnya di sini bisa melakukan promosi warung bebas ke sosial media seperti ke Instagram, Facebook, dan TikTok. Lalu di affinity diagram ini selanjutnya kami menentukan prioritas ide. Itu di mana ada yes do it now, ada do next, ada do later, ada do last. Ini yes do it now atau yang nanti akan kita kerjakan. Yes do it now nih yaitu membuat sistem pemesanan makanan di warung Ibu S dengan simpel dan tidak membingungkan pelanggan. Selanjutnya kami akan memberikan maps warung yang presisi agar mempermudah pelanggan yang mau makan langsung ke warung dan memberikan informasi untuk pelanggan yang memesan secara online agar mengetahui estimasi waktu pesanan sampai. Intinya di sini di dalam desain tersebut, tersebut juga kami akan menambahkan
Ini Ron, bacanya Ron. QR code. QR code di tempat strategis seperti di toko fisik, iklan cetak, atau bahkan di warung tersebut. Kalau dia mempunyai produk kemasan, ya di kemasan produk. Karena ini dia warung, jadi di warung seperti Biar di mudah. mejanya tersebut. Biar mudah, orang langsung bisa mengakses informasi mengenai promo. Selanjutnya, kita bisa kami akan melakukan promosi warung BS ini ke sosial media di Instagram, Facebook, dan TikTok. Setelah yes do it now, lalu do next-nya kami akan menambahkan list UMKM serta kategori UMKM terdapat di filter. Selanjutnya jam masakan menu yang lebih disiplin untuk mendapatkan cita rasa yang fresh dan masih hangat. Selanjutnya efisiensi pada layanan pemilihan menu makanan. Do later-nya, nah ini canggih nih, kami akan memberikan tampilan khusus Iya, QR dan AR untuk melihat menu makanan secara langsung. Lalu mengikuti bazar untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Itu untuk do later-nya. Lalu yang terakhir, do last-nya kami akan melakukan memberikan saran pada IBS untuk merubah menu makanan setiap harinya agar pelanggan tidak bosan dengan menu itu saja. Dan jika semua dilaksanakan dengan baik, pasti tentunya akan nanti membuka cabang agar memperluas pelanggan dan meningkatkan bisnis yang dilakukan atau warung IBS ini. Prioritas ide kami, ternyata di sini ada task flow. Yang pertama ada Rian Septiadi, yaitu membuat alur promosi. Ini tolong dijelaskan, Rian Septiadi. jelas ya. Bunga mana, San? Apa? Ya, mulai dari login, terdapat apa? Mulai dulu alur yang Yo, ini dibuat ini. belum ganti kan. Oke, Rian. Ini Ini Rian memilih pemesanan menu dan metode pembayaran. iya. Itu ada Aku dulu. saat pertama kita Iya. melakukan Ini start, lalu metode login, pembayaran, San. lalu bisa daftar nama customer, lalu setelah itu dashboard, memilih menu makanan, setelah itu pesan makanan, di metode pembayaran, sisi pembayaran, dan cek pesanan dan kembali ke menu kalau masih kurang atau ingin ditambahkan maupun terdapat menu yang salah. Lalu ada bill pesanan, setelah itu logout atau keluar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan alur tugas saya yang mengenai memasukkan menu makanan yang disukai ke dalam keranjang sebelum check out. Pada umumnya kita saya keseringan memilih menu atau barang lebih dahulu untuk masukkan keranjang, lalu saya check out. Yang pertama saya mulai, lalu langsung ke tampilan halaman utama, lalu klik daftar. Jika iya, masuk pada halaman daftar. Jika tidak, langsung ke menampilkan daftar menu makanan. Lalu jika iya, saya mengklik daftar, saya mengisi data halaman daftar. Jika langsung, saya langsung memilih pilih makanan atau menu makanan. Masuk pada halaman daftar, jika tidak, saya langsung apakah sudah daftar. Kalau tidak, otomatis akan kembali lagi dan harus mengisi data halaman daftar.
dari melakukan daftar menu makanan, pilih makanan, lalu ke apakah sudah daftar tadi. Setelah itu masukkan keranjang menu yang kita klik tadi. Lalu menampilkan info menu makanan pada keranjang. Lalu kalau kita ingin tambahkan pesan bisa langsung kembali ke pilih menu makanan. Jika tidak, kita langsung bisa selesai dan bisa melakukan pembayaran. Nah, itu alur tugas yang saya buat. Selanjutnya ada alur tugas Muhammad Iqbal. Bisa dijelaskan? Baiklah, di sini saya membuat alur tugas estimasi lokasi dari warung ke ini, estimasi waktu sampai ke warung sama tujuannya. Di sini start, di mana start ini input data lokasi saat ini, tujuan sama preferensi rute yang akan dipilih. Terus prosesnya inisialisasi data lokasi tadi. Next, ketemulah pemilihan rute. Kalau tidak, no, dia akan balik lagi ke lokasi ini tadi, ke input data tadi. Kalau yes, data yang diterima tadi input ke rute yang dituju. Terus selanjutnya diproses menentukan rute terbaik. Sudah menentukan rute terbaik, terus diproses ke navigasinya, tempat. Selanjutnya proses lagi menghitung waktu perjalanan sama kondisi lalu lintas. Sudah diproses, masuklah input data lagi yang estimasi sampai ke tujuan. Dapatlah penyampaian, sudah input estimasi tadi, dapatlah penyampaian informasi konsumen. Sudah nyampaikan informasi ini, kita untuk ini ya, ngasih tahu info ke konsumen waktu sampainya. Next, selesai. Oke, baik. Terima kasih, Saudara Iqbal. Selanjutnya ada alur tugas Bema Satria. Bisa dijelaskan? Di sini saya akan menjelaskan alur tugas memasang QR code. Start. Terus kita menyiapkan QR code-nya. Selanjutnya scan QR code. Jika scan akan menuju ke menu promo. Jika tidak menycan QR code-nya, langsung ke N. Terus menu promo ke pesan makanan. Jika tidak jadi memesan menu makanan promo, kembali ke halaman utama. Terus misal mau mencari menu-menu lain, seterusnya pilih jumlah makanan. Itu untuk yang no. Jika yes, pesan makanan, pilih jumlah makanan, terus pilih metode pembayaran, seterusnya check out. Jika berhasil check out, yes, berarti N. Jika tidak jadi check out, berarti kembali lagi ke pesan makanan. Mungkin segitu saja penjelasannya. Kembali ke moderator. Ini langsung bayar, Mas ya, bukan check out lagi, Iya. langsung bayar. Misalnya tidak jadi check out itu, balik lagi ke pojok ya. Tampilan awal. Bayar. Oke, terima kasih, Pemas.
penjelasan mengenai alur tugas. Selanjutnya ada barun juga. Setelah dari keranjang ini terdapat alur tugas menu pembayaran barunya. Iya, pembayaran. Setelah Nah, check pas out, di pembayaran tuh kita check out. Terus kalau sudah kita check out tuh, kita ke proses transaksinya kan. Nah, misalnya nak milih apa gitu kan prosesnya. Terus lah sudah dipilih tadi, ke, kita klik proses pembayaran. Terus sudah proses pembayaran tuh, pilih metode pembayaran. Nah, lah sudah, kalau lah sudah dibayar, lagi muncul dia dan menampilkan pembayaran sukses. Nah, terus sudah sukses tuh ke detail pemesannya tadi sudah sudahnya tuh selesai data beli ini makanannya. hari yang saya jelaskan tadi Rene. Iya, Dan kita menyimpan di keranjang, kita melakukan check out, lalu langsung kita proses transaksi sampai detail pemesanan dan selesai. Oke, ke atas flow ini kita lanjut ke yang terakhir. Kita back to file dulu, kita ke wireframe. Oke, ini wireframe kelompok 4 project UI UX. Mengenai list informasi, Barun bisa menjelaskan mengenai list informasi plan awal APK, login dan sign up. lagi dulu yang mana San? Yang Yang tab awal APK, login dan sign up, karena ini mengambil dari Crazy X yang baru buat. Ini ininya template-nya atau desainnya. Di sini saya dapat bisa menjelaskan sedikit, yaitu di sini terdapat icon. Ini nanti akan ditaruh logo ya barunya. yang Ada nama warung tersebut, yaitu warung Prasmanan Lembu Es. Dan ini bisa menambahkan jargon atau lebih murah, lebih hemat, paket komplit, dan lain-lain. Lalu pada menu login ini logonya nanti, lalu ini menambahkan apa baru? Di login. ini nambah ke ini kita tadi apa namanya? Misalnya email apa username gitu kan. Terus ini password. Nah, kalau nggak ada, Langsung ke iya next. kita next. Misalnya kita ada akun kan, kita login ini login. Misalnya kalau kita belum ada akun, kita buat dulu di sync up. Kita next kan dulu yang next login ini tadi. Kita buat di sini misalnya email kita apa username kita kan. Nah, terus tuh masukkan passwordnya. Nah, di sini baru klik login. Balik lagi ke login yang tadi. Nah, terus nah sudah login tadi kan, muncul yang pertama tuh apa namanya? Rekomendasi menu gitu. Halaman beranda ini terdapat rekomendasi menu, Iya. dapat icon yang nantinya akan ke menu langsung, atau kembali atau mengganti akun, atau penjelasan mengenai akun kita bisa mengganti profil, nama dan lain-lain. Di sini ada logo, dan di sini akan ada welcome. Siapa yang masuk misalnya Bahrun, welcome Bahrun misalnya akunnya. Iya, ada username kita tadi yang tampil. Ini nanti dapat melihat menu-menu yang eh, nggak ada, atau menu yang Ini lagi kosong, informasikan. belum Bisa masuk. juga diisikan voucher promo atau Baca. metode gratis untuk pemesanan online. Nanti kami bicarakan lagi. Lalu di sini ada kotak kotak ini akan kami isi, yaitu rekomendasi menu dari toko. Misalnya ini ayam bakar, rekomendasinya ayam saus dan Ikan bakar. misalnya iga bakar. Lalu di sini ada kategorinya, yaitu kategori yang tersedia di warung tersebut, yaitu ada kategorinya goreng atau bakar, ada minuman juga di sana Kuah, nantinya, saus. kuah atau saus dan lain sebagainya. Rendang.
Lalu setelah ada rekomendasi menu, lanjut ke menu. Sama seperti tadi terdapat tiga, lalu ada Foto. logo. Foto profil. Logo. Ini kembali jika kita ingin kembali ke rekomendasi, kalau ingin melihat rekomendasinya, kita kembali. Kalau tidak, langsung saja kita pilih menu. Ini terdapat kategorinya. Lalu di sini ada pencarian. Kalau kita ingin misalnya mencari menu ayam saus, bisa langsung tidak perlu lihat ini lagi. Menunya kan eh, tidak ada atau habis. Kalau sudah terdapat kita cari, ini kan misalnya tampil ini kan menunya. Ya. Nah, nanti kita klik di sini kalau kita menyukai ini, kita melakukan pemesanan. Baik, selanjutnya ada pembayaran dan order. Eh, Teman Iqbal bisa menjelaskan pembayaran dan order. Baik, pembayaran order. Di sini ini select menu, di mana select menunya tadi yang akan yang dipilih tadi. Mana dipilih tadi bakal kelihatan di sini Oh, yang di gambarnya. Selanjutnya di sini juga untuk pilihan opsi. Pilihan opsi mana kita tuh opsi oh, detail detail. dari makanan itu, isinya apa, Hmm. apa kita bisa minta request nambah ke saus, Nasinya banyak kelompok, kan, ya? Iya, opsi-opsi Mas. nasinya boleh banyak kan. Di sini pemilihan saran tambahan makanan sudah dipilih. Kalau selanjutnya masuk ke cart. Cart ini fungsinya untuk nampung lah, nampung makan tadi, yang Jumlahnya dimana dia ada pilihan pembayarannya, pembayaran via apa, via Piampe. tunai apa, buat ATM bank. Bersaing P atau dan sebagainya. Nah, Detail nextnya ini adalah pembayarannya, detail pembayarannya gimana kan? Sudah kita masuk ke tadi kayak tanggal berapa, ini berfungsi untuk bukti transfer lah, bukti pembayaran. Hmm. Itulah penjelasan tentang pembayaran dan order. Lalu tombol yang di bawah ini Bang, fungsinya tahu Bang? Ada aku jelasin yang tadi Oh, di atas. tombol ini fungsi ini nih untuk nge-scroll. Ini nih halaman pertama dari slide pertama. ini tadi. Jadi ini masuk ke pembayaran. Misalnya kedua dia bakal berubah kayak di maps ini. Opsi kedua pemilihan maps. Lanjut Bang, jelasin map dan navigasinya Bang. Oh, oke. Maps navigasi ini kamu nih nyari apa nih? Nyari posisi kita lah. Di mana posisi kita, lokasi kita saat ini. Tandai bentukan map lah kurang lebih. Selanjutnya itu kita ini menu pencarian, pencarian lokasi yang dituju. Selanjutnya ini Ini yang lagi cari. Kalau kita ketemu kan, misalnya muncul deh. Ya, mana diketik lokasi kita kurang lebih. Kita lihat direction langsung ini diklik. direction ya Bang. Titik hijau ini
Apa dia kan? Direction. Direction ini Tak foto-foto di gambar warung loh. Oh, Warung iya, sekitar. gambar sekitar warung. itu ada apa orangnya? Persisnya. Baca juga diisi menu. Penanda ya. Lihat petanda. Yang hijau-hijau tadi bang? Hijau-hijau tadi bang? Si hijau. Kalau itu warung wong itu. Oh, warung wong itu. Bersaing. Berarti merugikan loh. Kalau hijau warung. Oh, ganti lah ya berarti nggak usah lama. Wireframe dan proyek kami mengenai proyek tentang miskomunikasi pelanggan terhadap makanan dan meningkatkan warung Ibu S agar pelanggan itu yang datang itu semakin banyak. Jadi cukup sekian, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Oh. Cek lu ya.